Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala wa nashkuruhu syukra man awfiya minal bala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fala mumatsila wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama sya'bana wattaqallaha ta'ala wa 'amila bi ta'atihi wa amsaka nafsahu 'anil ma'siyati ghafarallahu ta'ala dhunubahu wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilkas sanati minal balaya wal amradi kulliha. Wa qala aidan fadlu sya'bana ala sairi syuhuri ka fadli ala sairil anbiya wa fadlu ramadhana ala sairi syuhuri ka fadlillahi ta'ala ala sairi ibadi. Wa qala al ulama wal hukama inna rajaba lil istighfari minadz dzunub wa sya'bana li islahil qalbi minal uyub wa ramadhana li tanwiril qulub wa lailatul qadari li taqarrubi ila Allah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Jami'at Taqwa yang sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1446 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 9 Februari 2025 Masehi,
Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala yang tak henti-hentinya melimpah curahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian. Baik nikmat masih ditetapkan dan dikuatkannya Islam, iman dan ihsan kita, nikmat sehat walafiat, serta nikmat yang tak kalah pentingnya yaitu nikmat masih disampaikannya umur kita, sehingga pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa duduk bersama di majlis yang mulia ini dalam rangka sama-sama ingin mencari keberkahan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui taklim pada pagi hari ini mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan kita semua diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan hidup kita yang hanya sekali di dunia ini senantiasa mendapatkan petunjuknya, agar kita selalu berada di jalan yang lurus dan benar, serta mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita dari rumah menuju majlis ini kelak akan menjadi wasilah dan sebab dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa sudah hampir separuh kita bertemu dan kita sedang menjalani ibadah di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang ke-8 berdasarkan kalender Hijriah atau tahun yang disebut dengan tahun Qamariyah karena didasarkan atas peredaran bulan. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Padahal di bulan ini kita dicontohkan dan diberikan contoh oleh teladan kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali datang bulan Sya'ban Rasulullah ibadahnya meningkat, Rasulullah salatnya meningkat, Rasulullah zikirnya meningkat, Rasulullah baca Qur'annya pun meningkat. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan di kalangan para sahabat, termasuk sahabat yang bernama Usamah bin Zaid, yang secara langsung menanyakan perihal perubahan yang cukup drastis pada diri Rasulullah ketika datang bulan Sya'ban dari segi ibadahnya. Bahkan diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim langsung dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau sendiri, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah tidak berpuasa selain dari bulan Ramadan yang lebih banyak daripada di bulan Sya'ban. Karena yasumu syahrun kullu, Rasulullah di bulan Sya'ban itu terkadang puasa sebulan penuh.
kecuali di akhir Sya'ban untuk membedakan antara puasa Sya'ban dengan puasa Ramadan, karena tidak boleh kalau langsung bersambung. Lah ini juga yang ditanyakan oleh Usama bin Zaid. Kata Usama bin Zaid, "Qul ya Rasulullah," mohon maaf Tuan Rasul, aku tidak pernah melihat Tuan beribadah lebih banyak setelah bulan Ramadan daripada di bulan Sya'ban ini. Memang ada apa ya Rasulullah? Apa keistimewaannya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah ketika ditanya seperti itu oleh Sami Zaid? Kata Rasul, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu katsir." Karena di bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan dan dilupakan oleh kebanyakan manusia. Bukan semua manusia, kebanyakan manusia. Kata Rasul langsung yang membicarakan seperti itu. Baina Rajab wa Sya'ban, baina Rajab wa Ramadan, karena memang bulan Sya'ban ini terletak diapit dengan dua bulan besar, dua bulan agung, yaitu Rajab dan Ramadan. Sehingga kalau kita perhatikan, khususnya di Indonesia, terkhusus lagi di daerah kita, Banten, Serang dan Cilegon, itu biasanya kalau sudah datang bulan Rajab, di madrasah, baik dari tingkat TK, Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah, biasanya santriwan-santriwati, siswa-siswi itu mereka tampil di atas podium, di atas panggung, lalu mereka berpidato, membacakan kisah Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Kita lihat orang tuanya, keluarganya saking senangnya ikut naik ke panggung nyawer. Tuh, saking senangnya. Karena orang tuanya mungkin nggak bisa ngomong di depan itu, gemeter kayaknya orang tuanya tuh. Melihat anaknya tuh pinter ngomong, orang tuanya nyawer. Udah gitu temen yang di bawah terus Pak, terus Bu, terus aja. Atau begitu pulang, waduh dompet habis isinya. Ya, kebablasan kayaknya tadi. Nah setelah itu yang terpikir, waduh sebentar lagi puasa nih, gimana buat bekal Ramadannya ini. Nggak terpikir, nggak terlintas itu bulan Sya'ban. Di masjid, musola, biasanya pun kalau datang bulan Rajab sibuk. Bapak-bapaknya, ibu-ibunya, panitianya, remaja-remajinya, rismawan-rismawatinya sibuk untuk mengadakan PHBI Isra Mi'raj. Perlu penceramahnya nyarinya, nggak, kadang setahun sebelumnya di booking, minimal 3 bulan sebelumnya, belum qorinya. Selesai peringatan itu, kadang-kadang yang terpikir Ramadan. Sya'ban cenderung dilupakan. Wa fihi turfa'ul a'malu ila rabbil alamin, kata Rasul. Padahal di bulan ini amal-amal kita selama 1 tahun diangkat ke langit, disetorkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun, kata Nabi. Maka saya kepingin ketika amal-amalku diangkat, disetorkan ke langit, saya sedang beribadah, saya sedang berpuasa, saya sedang baca Quran, saya sedang zikir. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itu artinya mencontohkan kepada kita, karena memang apa yang diucapkan Rasul itu tentu sesuai dengan fakta. Banyak kita yang lalai ketika datang bulan Sya'ban. Bahkan kebanyakan cenderung apa? Puas-puasin. Ya,
Waduh, ini udah tanggal 10, berarti 20 hari lagi kita makan siang. Yuk, puas-puasin. Bukan ibadah. Padahal logikanya bagaimana? Kalau diibaratkan kita ini karyawan di suatu perusahaan, ya, kita karyawan semuanya. Lalu ada monitoring, ada sidak, inspeksi mendadak dari atasan. Tuh. Ada di antara karyawan yang biasanya tuh males. Biasanya males ibadahnya itu. Apa kerjanya tuh males-malesan. Tapi ketika pas dimonitoring, disidak oleh atasan, rajin dia. Apa kata atasannya? Naikin pangkatnya, kasih bonus. Rajin kerjanya rajin. Sebaliknya bisa jadi ada karyawan biasanya rajin. Pas monitoring, pas sidak atasan, bosnya lihat lagi kontrol, waduh males-malesan, merokok terus kerjanya nih, tidur terus ini mah. Ya, potong gajinya, turunin pangkatnya, atau jadi pecat aja sekalian. Bisa jadi seperti itu. Itu kiasnya. Maka amalan kita kan setahun sekali disetorkan pada Allah di bulan Sya'ban, dan puncaknya itu adalah pada malam nisfu Sya'ban. Karena kemuliaannya bulan Sya'ban itu adalah ada malam nisfu Sya'ban. Maka dari itu sudah sepatutnya kalau kita juga mengagungkan, memuliakan bulan Sya'ban. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis, fadlu Sya'bana ala sa'iris syuhuri kafadli ala sa'iril anbiya'i. Keutamaan bulan Sya'ban atas bulan-bulan yang lain bagaikan keutamaanku mengalahkan seluruh para nabi. Bukannya nabi yang lain tidak mulia, bukannya bulan yang lain tidak istimewa, tetapi Rasulullah lebih mulia, lebih istimewa. Bukan bulan yang lain tidak hebat, bulan yang lain semua hebat sesuai dengan momen dan peristiwa yang terjadi. Tetapi bulan Sya'ban ini dikatakan bulanku, kata Rasul. Wa fadlu Ramadana ala sa'iri syuhuri, sedangkan keutamaan bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lainnya kafadlillahi ta'ala ala sa'ir ibadihi. Itu diibaratkan bagaikan keutamaan Allah mengalahkan seluruh makhluk ciptaannya dan hamba-hambanya. Tentu bulan Ramadan yang lebih istimewa. Tuh. Maka ini berarti kita harus memuliakan bulan Sya'ban. Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain, man 'azzama Sya'bana, barang siapa yang mengagungkan dan memuliakan bulan Sya'ban. Dengan cara apa kita muliakan bulan Sya'ban ini? Yang pertama kata Nabi, wattaqallaha ta'ala, dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa ini puncak yang tertinggi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan profesor, bukan doktor, bukan insinyur, bukan master, tetapi yang tertinggi di hadapan Allah itu, gelar itu adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia di antaramu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu. Yang kedua kata Nabi, wa amila bi ta'atihi, cara kita menghormati, memuliakan dan mengagungkan bulan Sya'ban dengan banyak beramal. Amal yang membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang itu kalau ngaku taat kepada Allah harus dibuktikan dengan amal. Itu berarti orang yang nurut. Ya, apalagi belum diperintah oleh Allah kita sudah nurut. Ini baru orang luar biasa. Ya. Ini terkadang udah disuruh-suruh juga, dipanggil-panggil juga ada yang nggak mau dengar, nggak mau nurut. Padahal di dalam sebuah hadis kita diingatkan oleh Rasulullah, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala salasati asnafin. Kelak kita di padang mahsyar pada hari kiamat nanti, kita dikumpulkan, digiring di padang mahsyar
Ada 3 kelompok bagian dari kita semua ini. Nafarun wujuhuhum kan nujum. Kelompok pertama nanti ketika kita digiring padang mahsyar, ada orang yang mukanya terang seperti bintang. Semua orang yang berdiri di situ berdecak kagum. Wah, ini orang kok luar biasa amat ini. Mukanya cerah, terang seperti bintang. Ketika ditanya kepada mereka, apa amal kalian waktu di dunia? Kami sewaktu di dunia apabila mendengarkan suara adzan, Allah memanggil, kami nurut, langsung meninggalkan aktivitas, berwudu, berangkat ke masjid. Orang nurut tuh. Datang kelompok yang kedua di belakangnya, ini lebih terang lagi seperti bulan. Wujuhuhum kal qamar. Orang yang menyaksikan pun tambah kaget. Waduh, ini apa lagi nih, hebat, mukanya cerah, amat terang, amat seperti bulan. Ketika ditanya apa amalnya mereka, mereka menjawab, kami sebelum adzan sudah wudu. Itu berarti nunggu waktu sholat. Walaupun nunggunya di mana? Di posko sambil ngopi. Aku udah wudu. Datang yang ketiga kelompok ini lebih terang lagi seperti matahari. Wujuhuhum kasyamsi. Ketika ditanya apa amalnya mereka, mereka menjawab, kami sewaktu di dunia, kami sebelum adzan sudah di masjid dan mendengarkan adzan di masjid. Itu artinya sudah wudu dari rumah, sudah tahiyatul masjid, sudah iktikaf. Ketika adzan berkumandang, dia mengikuti muadzin. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini yang kelompok yang ketiga ini yang luar biasa. Bapak-bapak di mana kira-kira ini, Pak? Ustadz, kami mah adzan jojong baik, tanggung lagi nyuci motor. Ya. Nah, ini berarti nggak masuk 3 ini. Berarti yang masuknya tamblek, kata orang Serang mah tamblek. Ya. Pantesan anaknya di masjid tuh, bapaknya di rumah apa? Selawatan katanya. Pak Jali dikentongi, diadani orang tak kaji. Waduh, pantes ya. Ya. Karena ya itu. Nah, ada 3 kelompok tadi. Ya mudah-mudahan kita ada salah satunya. Apalagi yang di awal. Nah, itu biasanya bulan Ramadan tuh. Bulan Ramadan tuh senangnya seperti itu. Coba Bapak itu apa? Udah di masjid, iktikaf, baca Quran 1 juz. Cuman kadang-kadang Syawal ngilang ini. Ramadan doang. Kenceng Ramadan tuh kenceng. Apalagi awal-awal tuh. Ya. Hari pertama semangat tuh Pak. Sambil nahan lapar di masjid. Belum terbiasa. Enggak apa-apa. Artinya mudah-mudahan itu latihan. Maka Sya'ban ini termasuk riadoh kita, latihan kita. Tuh. Yang ketiga kata Nabi, cara kita mengagungkan memuliakan bulan Sya'ban, wa amsaka nafsahu 'anil maksiati, menahan diri, menahan nafsu kita ini, menahan diri dari perbuatan maksiat. Artinya stop maksiat. Tuh. Kalau 3 ini kita lakukan, apa kata Nabi jaminannya? Ghafarallahu ta'ala dunubahu, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Tuh. Artinya kalau 3 hal ini bukan hanya di bulan Sya'ban kita lakukan, insya Allah tingkatkan takwa, banyak beramal, bukti taat kita, tahan diri dari perbuatan maksiat, sudah pastilah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tuh. Kemudian Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi mengatakan, salah seorang ulama ahli hikmah, bahwa Sya'ban ini likulli harfin minha atiyatan lil mu'minin. Sya'ban ini, setiap huruf dari Sya'ban ini punya makna yang luar biasa, dan itu merupakan anugerah pemberian terindah dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Kata beliau, wabishini syarafun wa syafa'atun. Pada huruf shin dari Sya'ban itu adalah syarafun wa syafa'atun.
kemuliaan dan pertolongan Allah. Allah turunkan untuk kita. Wabil aini izzatun wa karamatun, dan pada huruf ainnya itu kepanjangan dari izzah wal karamah, keagungan dan kemuliaan. Wabil ba'i birrun, huruf ba dari Sya'ban adalah bir, artinya kebaikan. Kebaikan Allah limpahkan di bulan ini. Sehingga kata Nabi 5, sumiya Sya'ban li'annahu yatasya'abu fihi khairun kasirun. Kenapa dinamakan bulan ini dengan Sya'ban? Karena kebaikannya begitu bercabang, melimpah. Kebaikan yang kita lakukan di bulan ini dibalas oleh Allah dengan 700 kali lipat. Dan ini sekali lagi sering dilupakan oleh kita. Wabil alifi ulfatun, dan huruf alif dari Sya'ban adalah ulfah, artinya kasih sayang. Wabin nuni nurun, dan pada huruf nunnya adalah nur yang artinya cahaya. Maka kalau bulan Rajab, kata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi mengatakan lil istighfari minad dunub, untuk mohon ampun dari dosa. Wa Sya'bana li islahil qalbi min uyub, sedangkan Sya'ban untuk memperbaiki hati, membersihkan hati dari segala macam aib, penyakit hati. Ini yang dibersihkan. Sehingga kalau hati kita bersih di bulan Sya'ban ini, maka di bulan Ramadan nanti tanwiril qulub, hati kita bersih, bahkan ruh kita menjadi bersih, sehingga kita bisa maksimal melaksanakan ibadah di puncaknya Ramadan. Puncaknya semua di Ramadan. Sya'ban ini memang tahapannya, sehingga Rajab, Sya'ban, Ramadan itu seolah-olah sudah satu paket. Siapa yang mampu, kata para ulama, membersihkan badannya di bulan Rajab dari dosa, maka di bulan Sya'ban hatinya bersih. Siapa yang hatinya bersih bulan Sya'ban, maka di bulan Ramadan ruhnya bersih. Sebaliknya, siapa yang tidak bersih hatinya di bulan Sya'ban, maka enggak akan bersih ruhnya bulan Ramadan. Siapa yang di bulan Rajabnya tidak bersih badannya dari dosa, maka di bulan Sya'ban ini hatinya tidak akan bersih. Dan di antara kemuliaan dan istimewaan bulan Sya'ban ini adalah adanya malam nisfu Sya'ban. Kalau di bulan Rabiul Awal ada Maulid Nabi. Kalau di bulan Muharram ada peristiwa hijrahnya Nabi. Di bulan Dzulhijjah ada Tarwiyah, Arafah, dan Idul Adha. Di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Di bulan Rajab ada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di bulan Sya'ban ini ada malam nisfu Sya'ban. Di mana malam nisfu Sya'ban ini adalah, kalau diartikan secara lughawinya, secara bahasanya, nisfu artinya separuh, Sya'ban itu adalah bulan ke-8 berdasarkan kalender Hijriyah. Itu makna. Jadi pertengahan, berarti malam ke-15 yang jatuhnya insya Allah malam Jumat besok ini. Sekarang baru tanggal 10, nanti malam Jumat, nanti malam ke-15. Di dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i karangannya rahimahullah, disebutkan di situ bahwa Rasul bersabda, khamsatu da'watin la turaddu fihinna du'a. Ada 5 doa yang apabila kita panjatkan itu doa, maka doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, doa yang kita panjatkan pada malam Jumat. Malam Jumat itu doa mustajabah. Jangan taunya malam Jumat itu sunnah Rasul aja, sunnah Rasul. Ya, itu modusnya bapak-bapak. Apalagi bawa-bawa dalil. Siapa yang malam Jumat hubungan sama istrinya, sama pahalanya membunuh 40 orang Yahudi. Gitu. Modus, Pak. Kalau malam Jumat sunnah, berarti malam Minggu wajib nanti. Ya, yaitu memang ibadah. So, gak usah dikaitkan seperti itu. Jangan hanya identiknya malam Jumat itu nyunah aja, nyunah. Ya, doa perbanyak juga di situ. Karena doa itu mustajabah. Sayyidul Ayyam. Kedua, malam 1 Rajab. Ketiga, malam nisfu Sya'ban. Keempat, kelima,
malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Ini juga sering dilupakan nih. Puasa terakhir tuh mentang-mentang sudah bebas, udah orang lupa doa itu. Sibuk biasanya. Panitia zakat fitrah sibuk. Ibu-ibu sibuk nyiapin kue, ketupat, lontong sayur buat besok. Malam Idul Adha sama, panitia korban sibuk juga. Sehingga lupa berdoa. Kalau Rasul dulu para sahabatnya khusyuk malam terakhir itu apa? Mereka menangis, khawatir nggak ketemu lagi tahun depan dengan Ramadan. Kalau kita cengar-cengir, bebas sudah, lebar katanya gitu. Artinya apa? Sedih. Ya kenapa? Takut nggak ketemu, mau berpisah dengan Ramadan. Takut nggak ketemu lagi tahun depan dengan Ramadan. Sehingga khusyuk doanya itu mustajab. Rasul bersabda dalam sebuah hadis, man ahya lailatan nisfi min Sya'ban, siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, lam yamut qalbuhu, maka hatinya tidak akan padam. Sekalipun umumnya manusia itu hatinya padam, tapi orang yang menghidupkan malam Sya'ban hatinya akan hidup terus. Karena banyak zaman sekarang ini banyak orang yang badannya hidup, hatinya mati. Ya, mending badannya sakit tapi hatinya hidup. Lebih hebat lagi, badannya sehat, hatinya hidup. Artinya memang amalan yang suka dilakukan oleh kita umumnya di Banten ini, tiap malam ini susah baca Yasin, itu memang nggak ada hadisnya, Pak. Nggak ada hadisnya. Itu dari ulama salafun soleh, ya, yang mencontohkan untuk menghidupkan malam itu kan diisi dengan banyak doa, baca Quran, zikir, baca sholawat, itu diantara. Biasanya kan tradisi kita, ya, apa? Baca Yasin 3 kali. Pertama niatnya doanya mudah-mudahan panjang umur ketemu Ramadan. Kedua doanya mudah-mudahan rezekinya melimpah buat bekal Ramadan. Kalau bapak ibu itu, ya, istri kita dan kita Ramadan tuh bekalnya cukup tenang, Pak. Sehingga tidur aja pun santai. Nah, ini bekalnya nggak ada, tidur aja. Pantas istrinya ngomel-ngomel terus. Ya, mau puasa tidur terus. Pinter lagi jawabnya suaminya orang suka pengajian. Terus kata Ustadz juga orang puasa tidurnya ibadah. Ya. Naumu shaimin ibadah. Pinter hadisnya juga bapak-bapaknya. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Udah istrinya nggak bisa ngomong. Begitu sore-sore nggak ada apa-apa, ngamuk istrinya. Ya. Nantinya walaupun tidurnya ibadah, apalagi kerja cari nafkahnya itu lebih-lebih. Dan yang ketiga doanya adalah mudah-mudahan ditetapkan, dikuatkan Islam imannya sehingga istiqomah menjalankan ibadah Ramadan dari awal sampai akhir. Itu. Sedangkan dalam hadis sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul bersabda, "Atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'ban." Telah datang kepadaku malaikat Jibril pada malam nisfu Sya'ban. Faqala, malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, qum, bangun Muhammad. Irfa ra'saka wa yadaika." Kata Nabi Muhammad, Jibril, "Memang malam ini ada apa kau bangun aku?" "Muhammad, malam ini malam dibukanya seluruh pintu langit dan dibuka 300 pintu rahmah. Allah akan mengampuni semua dosa umatmu. Allah akan mengampuni semua dosa umat. Malam spesial, malam nisfu Sya'ban. Illa, cuman ada kecualinya yang tidak diampuni oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban dari kita umatnya Rasulullah ini adalah yang mempersekutukan Allah, yang syirik. Ini tidak diampuni dosanya oleh Allah. Dan yang kedua musyahinan, orang yang masih bermusuhan. Tuh. Orang yang masih bermusuhan, maka sebelum nisfu Sya'ban, bahkan sebelum Ramadan, perlu itu namanya rekonsiliasi, saling maaf-maafkan. Tuh. Dan termasuk di situ orang yang durhaka kepada kedua orang tua, tidak diampuni dosanya pada malam nisfu Sya'ban. Tuh. Makanya kita pun harus meminta maaf kepada orang tua. Makanya kata para ulama termasuk Syekhuna
Al-Maghfur billah Syekh Maimun Zubair yang 3 tahun yang wafat di kota Makkah ketika haji, dikuburkan juga di Makla dekat Syekh Nawawi Tanah Al-Bantani. Orang-orang hebat tuh meninggal di Mekah luar biasa, seolah-olah sudah gariskan oleh Allah seperti itu ya. Kalau orang-orang awam pengen meninggal di Mekah tuh bunuh diri, pengen mati di Mekah, nyerek tuh cium Hajar Aswad biar keinjek orang kayaknya itu mah ya. Itu apa katanya, bulan Sya'ban ini sering disebut dengan istilah bulan rawah. Apa rawah itu maksudnya? Rawah itu dari kata ruh yang jamannya arwah. Artinya apa? Mengirimkan doa untuk arwah leluhur orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Dan ini ada dasarnya Bapak Ibu, bukan hanya ini. Suatu malam di bulan Sya'ban tuh, di malam nisfu Sya'ban, Siti Aisyah terbangun tidak mendapatkan suaminya Rasulullah SAW. Kaget dia. Jangan-jangan gilir ini. Padahal ini jadwal saya ini. Curiga Siti Aisyah, ini Rasul nggak ada. Setelah dicari ternyata Rasul ada di Baqi Al-Marqad, lagi mendoakan arwah para Badar, istrinya Khadijah dan sahabat-sahabat yang di Baqi. Itu pada malam nisfu atau di bulan Sya'ban. Rasul mengirimkan doa untuk mereka, karena mereka yang sudah meninggal dunia itu Pak, orang tua kita, saudara kita, mau datang Ramadan itu mereka menangis. Ya Allah, alangkah menyesalnya kami waktu ketemu Ramadan, kami sia-siakan. Makanya Nabi pun bersabda dalam hadis sahih, "Raqma'an furajulin," celaka dan rugi siapa? Orang yang ketemu Ramadan sampai selesai Ramadan nggak pernah berdoa, nggak pernah mengeluarkan waktu, padahal semua waktu bulan Ramadan, siang malamnya itu luar biasa di bulan Ramadan. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Ya, itu. Maka ada istilah orang-orang ini ada yang nyekar. Kalau rawah itu istilahnya apa? Kumpul semua keluarga, semua masyarakat kumpul, tua muda semua. Kemudian ada rawah apa? Rawah itu ada berkat doanya itu, mudah-mudahan jadi amalnya untuk yang sudah meninggal dunia. Dibagikan fakir miskin dan sebagainya. Tuh. Rawahan di kampung gitu. Ya, termasuk saya habis ini nih rawahan di BBS. Nggak tanggung-tanggung 3 tempat, jam 7 jam 8 ya. Siap aja rumah saya banyak berkatnya Pak Jali ya. Ini habis ini jam 7 jam 8 2 tempat rawahan namanya ya, kumpul semua warga, kumpul bekahak udah disiapin di situ, udah potong ayam, orang komplek langsung aja labaik, nasi padang, lazato, elbara, cicago, udah tinggal beli. Kumpul di situ, kumpul semuanya, saling maaf. Belum ditradisikan aja sama Pak Haji Ali itu. Kebak masjidnya Pak Haji Ali, yang sembarangan urusan, kalau ada makanan kebak. Tuh lihat cuma berkah, penuh enggak? Nah itu. Ya, tapi di situ ada makna tersendiri. Ya, jadi rawah itu seperti itu di bulan Sya'ban. Ya. Maka mari kita sekali lagi jadikan bulan Sya'ban ini seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita tingkatkan amal ibadah kita. Siapa tahu disetorkan amal kita, ya Allah nilai kita tambah plus karena kita meningkat ibadahnya. Sedekah sudah kita mulai, baca Quran sudah kita mulai, bangun malam sudah kita mulai lakukan. Ya, Rasul setelah itu bangun dari tempat tidurnya, ambil air wudhu. Salat Rasulullah malam saat itu salat biasa, salat sunnah malam, bukan nisfu Sya'ban, bukan tahajud. Rasul menangis dalam sujudnya. Rasul membaca Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sukhtika la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tardu. Ini yang dibaca, ya Allah aku berlindung kepadamu dari siksa dan murkamu. Tidak ada pujian yang pantas selain pujian kepadamu, semoga engkau ridho kepadaku. Ya, mudah-mudahan hari-hari yang tersisa dari bulan Sya'ban sampai Sya'ban ini kita semua mendapatkan berkahnya bulan ini, dan semoga kita disampaikan umurnya ketemu dengan bulan Ramadan. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika bulan Sya'ban. Intinya semoga di bulan Ramadan ini kita dimudahkan ibadah kita, dikhusyukkan ibadah kita siang malamnya,
dan mudah-mudahan kita terpenting adalah sampai umurnya ketemu dengan Ramadan tahun ini, amin ya robbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat sampaikan, motivasi pengingat, karena dikatakan Rasul tuh bulan ini bulan yang dilupakan, maka kita saling mengingatkan, terutama saya pribadi mudah-mudahan mampu menjadikan sisa Sya'ban ini sampai nisfu Sya'ban untuk optimalisasi ibadah kita agar kita menjadi orang yang husnul khotimah ketika disetorkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya jika ada yang mau bertanya atau menambahkan terkait dengan yang ini atau yang lainnya silakan. Makanya tadi dikatakan li islahil qalbi minal uyub. Sya'ban ini untuk memperbaiki hati dari aib tadi, penyakit. Karena itu berarti masih ada penyakitnya di hatinya. Ini yang dikatakan sulit. Ya. Makanya ini yang dikatakan yang sulit ini apa? Itu untuk beralih hati. Untuk apa sulit itu dan sebagainya. Ya, setidaknya kalaupun belum bisa meminta maaf, kita memaafkan dulu. Mungkin masih malu. Nah, kita yang memaafkan. Jangan ada yang mengganjel-ganjel. Jangan ada yang dengki dan sebagainya. Ini setidaknya seperti itu. Kalau belum meminta maaf belum bisa, sudah kita memaafkan. Jangan ini minta maaf enggak, memaafkan juga enggak. Nah, ini berarti masih penyakitnya masih ini nih. Makanya kenapa Rasul dibelah dadanya itu kan sebelum Islamnya tanggal 27 Rajab, dekat ke Sya'ban. Kan 27 Rajab itu. Dibelah dada Rasul, diambil hatinya. Dicuci dengan air zam-zam. Nah itu. Jadi intinya bebaskan hati kita semua. Ya, sehingga dikatakan dalam menyambut Ramadan itu nanti marhaban. Dari kata rahaba yurahibu tarhiban, artinya hati yang lapang. Hati yang tidak sempit, lapang sekali itu, sudah enggak ada ganjalan, sudah enggak ada yang ya unek-unek dan sebagainya. Nah ini. Jadi harus buat apa gitu. Harus segera itu berusaha. Ya. Dan mikirnya mikir mati, mikir akhirat. Nah, kalau mikirnya masih ini ya dunia ya pasti. Ya. Itu. Jadi sayang sekali kalau masih ada perasaan seperti itu. Harus dihilangkan. Karena memang tujuannya sebenarnya ada islahil qalbi, memperbaiki hati dari segala macam penyakit hati. Ya, sehingga ibadah kadang nggak tenang, nggak khusyuk karena ya itu intinya. Karena hatinya masih ada. So, tanya dari Rasulullah, ada sahabat, dari ulama-ulama seperti itu pasti mengajarkannya. Kenapa sholatnya belum ini, ibadah ini? Karena masih ada penyakit dalam hatinya itu. Yaitu. Jadi harus berusaha. Bismillah, wajilah. Siapa? Mungkin terkadang bukan dengan orang, dengan saudara lagi yang begitunya ini, kan repot urusannya ini. Ya, gitu. Jadi harus kita berusaha. Karena Rasulullah sendiri teladan kita kan jelas. Bagaimana memaafkan kepada orang yang sudah jelas-jelas mau membunuh, melempari dengan kotoran onta, melempar dengan batu sampai berdarah keningnya, dikatakan gila, dicaci sebagainya. Rasulullah tapi sabar, malah mendoakan yang terbaik. Ketika sakit nengok duluan Rasulullah. Ya kita memang bukan Rasulullah, betul. Siapa yang ngomong Pak Jali Rasulullah bukan, tapi kan di situ kita disuruh menirunya. Setidaknya kita bisa meniru walaupun sedikit, nggak mungkin separohnya juga, ya sedikit nggak apa-apa. Tiru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ada lagi? Masih ada? Cukup. Ya, karena waktu juga sudah tiba, saya rasa tarik dari sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bos dan memberikan keterangan terutama di bulan Ramadan ini. Semoga kita nambah ilmu dan kita bisa mengaktualisasinya diri kita dan keluarga kita dan seluruh mari kita akhiri dengan doa ibadah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak-bapak jamaah Jamiah Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum tutup dengan doa, sebelum nisfu Sya'ban ini saya juga mohon maaf kepada Bapak semuanya jika ada kata-kata yang menyinggung, melukai perasaan, tingkah laku yang kurang sopan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ada hati ini ya, walaikun yatin sholihah. La hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا مجيب السائلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والقوة والغنى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا warzuqna uluman tanfa'una wa nahmaduka Allahumma ala kulli hal wa min syahri ahli nar Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maksuma Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan waghfir lana dhunubana wa hasil maqasidana Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa salli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin fadhika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wadani Allah wa ikum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum ya akhi ya ukhti Assalamualaikum ya akhi ya ukhti